kepercayaan orang Goa. Danau ini mempunyai legenda bermula pada abad ke-16 sesudah Masehi di kampung Tangkar. Hidup seorang lelaki penderita yang biasa dipanggil dengan nama Pandre Tantrara. Waktu itu, Pandre Tantrara memegang kekuasaan pemerintahan yang disebut Dampang. Beliau sangat dicintai rakyatnya karena memerintah secara adil dan bijaksana. Kehidupan Pandre sewaktu memegang jabatan pemerintahan, hidupnya serba adil. Demikian pula rakyatnya hidup makmur. Akan tetapi, Pandre tidak mau lagi hidup dalam kemewahan karena khawatir akan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pada suatu saat, Pandre berubah pikiran. Ia ingin hidup menjadi orang termiskin agar dapat merasakan penderitaan rakyatnya, dan ternyata keinginannya itu terkabul. Jadilah ia orang termiskin, dan pada suatu saat Pandre sedang duduk seorang diri di gubuknya pada tengah malam sambil bertafakur dan memohon kepada Dewata agar rakyat yang dipimpinnya memperoleh kemakmuran dan negeri yang dipimpinnya tetap aman dan tentram. Tiba-tiba Pandre menengok ke dindingnya. Dilihatnya seberkas cahaya lalu didekatinya. Ternyata cahaya tersebut adalah sebuah kalung emas. Pandre lalu berpikir, mau diapakan kalung ini? Kalau untuk menebus kemiskinan, saya tak mau lagi karena usiaku telah menua. Setelah lama merenung, akhirnya ia memutuskan untuk menukar kalung itu dengan kerbau. Besoknya Pandre berangkat ke Jeneponto mengunjungi temannya bernama Karaitolo. Setelah emas itu diperlihatkan, Karaitolo sangat tertarik lalu menukarkan dengan seekor kerbau. Pandre lalu memilih kerbau yang disukainya, lalu dibawa pulang ke Tantrara. Rupanya kerbau yang diambil Pandre itu adalah kerbau kesayangan Karaitolo. Pengawal disuruh menyusul Pandre. Namun, jauh sebelum pengawal menyusul, rupanya lewat kepanderitaannya Pandre telah mengetahuinya bahwa dirinya disusul. Sedang kerbau yang dibawanya itu lewat kepanderitaannya pula disuruh mati, dan dalam sekejap kerbau itu membusuk dan dikerumuni lalat besar. Begitu pengawal istana datang, dilihatnya kerbau itu dalam keadaan mati. Akhirnya pengawal itu kembali ke istana. Begitu kembali, Pandre kemudian menghidupkan kerbau itu dan berubah menjadi kerbau yang besar dan diberi nama Itamba Lawu. Tamba berasal dari bahasa Makassar, yaitu kata tak balak, artinya banyak, sedangkan Lawu berarti lalat yang besar. Itamba Lawu tinggal bersama Pandre di kampung Tantrara, tapi setelah lama tinggal bersamanya, Itamba Lawu kemudian pamit untuk pergi ke Pulau Sumbawa. Keesokan harinya, Itamba Lawu menuju selatan Bulukumba, kemudian berenang menuju Pulau Sumbawa. Itulah sebabnya di Pulau Sumbawa banyak kerbau keturunan Itamba Lawu. Setelah beberapa tahun di Sumbawa, Itamba Lawu kemudian ingin pulang ke kampung Tantrara.
Sepulangnya kerbau yang dilihat di Tambak Lawlung, banyak yang mengikutinya sehingga dalam penyeberangan menuju Sulawesi banyak kerbau pengikutnya mati tenggelam. Sesampai di Tangerang, di Tambak Lawlung kemudian bermohon pada Pandre agar diizinkan pergi ke Maros untuk menemui kawannya. Setelah diizinkan, di Tambak Lawlung menuju Maros, dan sesampainya di sana langsung menuju rumah Karaeng Simbang, lalu dipelihara oleh Karaeng Simbang. Panggre Tantrara yang telah lama merindukan kerbaunya itu cepat-cepat menuju Maros. Sesampainya di Maros, dilihatnya lah di Tambak Lawlung. Namun ketika hendak membawanya pulang, Karaeng Simbang menahannya dan mengakui bahwa di Tambak Lawlung adalah miliknya. Karena keduanya mengaku bahwa di Tambak Lawlung miliknya, lalu mereka bersumpah. Panggre Tantrara bersumpah, mulai saat ini aku dan segenap masyarakat Tantrara sampai pada anak cucu cicit kami nanti tidak akan mau memakai atap nipah lagi sebagai bentuk rumah kami, dan jikalau dilanggar akan terbakarlah rumah kami. Begitu pula Karaeng Simbang, aku dan anak cucu kami turun temurun tidak akan memakai bambu sebagai perkakas rumah kami. Kalau sumpah ini kami langgar, rumah kami pun akan terbakar. Atas sumpah itulah sebabnya maka rumah orang Tantrara tidak memakai atap nipah, sedangkan orang Maros tabu memakai bambu sebagai perkakas rumahnya. Setelah keduanya mengucapkan sumpah, Panggre Tantrara kalah. Tapi sebelum kembali ke Tantrara, Panggre minta izin agar bisa bertemu di Tambak Lawlung. Karaeng Simbang lalu mengizinkannya. Didekatinya di Tambak Lawlung, lantas membisikkan ke telinganya, "Pulanglah engkau ke Tantrara." Di Tambak Lawlung lalu berkata, "Kembalilah ke Tantrara, Karaeng. Sediakan kandang yang luas, sebab banyak kawan-kawanku yang akan mengikutiku ke Tantrara." Mendengar jawaban Tambak Lawlung ini, Panggre kemudian pulang dan memerintahkan masyarakat Tantrara untuk membuat kandang besar. Dan keesokan harinya, di Tambak Lawlung menuju Tantrara, dalam perjalanan setiap kerbau yang melihatnya selalu mengikutinya dalam perjalanan. Akhirnya sampai pada suatu telaga di daerah Bornloe. Kerbau-kerbau itu istirahat sambil berkubang di telaga itu, yang membuat sebagian kerbau itu membangkang dan tak mau melanjutkan perjalanan ke Tantrara. Di Tambak Lawlung marah besar atas pembangkangan itu, kemudian menanduk kerbau yang membangkang itu. Banyak kerbau yang mati di telaga itu, dan bangkainya terapung di atas telaga yang luas itu. Itulah sebabnya danau tersebut dinamakan Danau Mawang. Mawang artinya terapung dalam bahasa suku Makassar. Setelah itu, di Tambak Lawlung dan pengikutnya yang setia menuju Tantrara. Sampai di Tantrara, di Tambak Lawlung sambut hangat oleh Panggre dan masyarakat Tantrara. Panggre lalu membagi-bagikan kerbau itu pada penduduk Tantrara. Kedatangan kerbau sakti dari Bone membuat di Tambak Lawlung naik pitam dan berkelahi 7 hari 7 malam, dan akhirnya kerbau sakti dari Bone itu mati. Namun tak lama kemudian di Tambak Lawlung juga mati akibat